Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Joni Tasya Creator. Di video kali ini saya akan membahas tentang nama channel YouTube yang benar, teman-teman. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kenapa nama channel ini saya bahas di satu video khusus? Karena menurut saya nama channel ini sangat penting, teman-teman, karena banyak konten kreator yang menganggap bahwa nama channel ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan jangka panjang sebuah channel. Alasannya yang pertama yaitu karena nama channel itu muncul di mana-mana. Ketika orang melakukan pencarian dan ternyata salah satu video teman-teman muncul di beranda, maka disitulah muncul juga nama channel teman-teman. Contoh, misalnya kemarin pesulap merah ada di channel YouTube Deddy Corbuzier. Nah, lagi-lagi yang disebutkan adalah nama channelnya, bukan judul videonya. Bayangkan saja jika nama channelnya itu rumit. Contoh, kemarin aku nonton pesulap merah di channel The Black 32150. Nah, itu kan sangat sulit, teman-teman. Jadi itulah pentingnya sebuah nama channel. Di video ini saya akan membahas secara detail, teman-teman. Nanti akan saya bagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama, saya nanti akan membahas tentang nama yang boleh dan tidak boleh digunakan. Kemudian yang kedua, channel personal akun dan channel brand akun. Kemudian tips untuk memilih nama channel yang bagus, dan yang terakhir cara mengubah nama channel. Jadi secara garis besar saya akan membahas tentang itu, teman-teman. Jadi saya breakdown, saya perinci lagi supaya lebih mudah dipahami, lebih runtut dan lebih terstruktur. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Saya yakin masih banyak teman-teman yang belum tahu tentang aturan penggunaan nama, termasuk juga penggunaan nama channel. Jujur, saya juga baru tahu, teman-teman, setelah saya mencari referensi tentang penggunaan nama. Jujur, saya juga baru tahu, teman-teman, setelah saya mencari referensi tentang penggunaan nama. Adapun nama yang tidak boleh kita pakai untuk nama channel, yaitu nama yang sudah terdaftar di Treatment atau merek dagang. Contohnya di sekitar teman-teman kayak produk Samsung, Indomie, mie sedap, Sarimi, dan lain sebagainya. Jadi itu nama-nama yang tidak boleh kita gunakan sebagai nama channel, dan nama-nama yang terdaftar di merek dagang lainnya. Jadi resiko terburuk yang pertama, channel kita bisa dihapus. Resiko yang kedua, ya kita bisa dituntut secara hukum. Nama-nama yang boleh digunakan tapi sebaiknya tidak digunakan. Yang pertama, nama-nama yang mengandung syarat atau kata-kata sensitif yang berkaitan dengan seks, kemudian politik, kemudian agama, suku, kemudian ras. Itu boleh digunakan tapi sebaiknya jangan, teman-teman, ya karena belum tentu konten di channel kita mewakili dari komunitas atau organisasi yang kita gunakan sebagai nama. Contohnya misalnya ya, saya orang Jawa, teman-teman, saya orang Jawa, saya menggunakan nama channel Jawa. Apa gitu ya ketika ada perilaku saya yang tidak terpuji atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku, maka secara tidak langsung saya sudah membawa nama Jawa itu. Jadi bebannya di situ, teman-teman. Ada tanggung jawab di situ. Jadi itu tidak boleh digunakan. Kemudian yang tidak boleh digunakan lagi kata-kata yang diblokir, teman-teman. Tahu sendiri ya, kata-kata umpatan, baik itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, bahasa daerah, atau bahasa apapun itu, sebaiknya jangan digunakan. Terkadang orang-orang itu cuma cari sensasi, ya, untuk lucu-lucuan, untuk mudah diingat, ingin tampil konyol dan sebagainya. Sebaiknya itu jangan digunakan.
Kemudian nama yang boleh digunakan yaitu nama yang selain dari ketiga kategori yang saya sebutkan tadi. Itu boleh digunakan. Sampai sini paham teman-teman? Jadi dalam memilih nama channel, teman-teman harus pertimbangkan betul-betul supaya tidak sampai salah pilih nama gitu ya. Karena sangat disayangkan ketika channel kita sudah bagus, sudah subscribernya banyak, view-nya banyak, ternyata ada salah satu bagian sepele yang ternyata bermasalah. Jadi ini dilakukan untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan terjadi ke depannya. Jadi kita main yang aman-aman saja. Kemudian yang kedua, masih terkait dengan nama channel, yaitu personal akun dan brand akun. Apa sih yang membedakan kedua ini? Yang pertama, personal akun. Personal akun itu adalah akun privat atau channel yang kita kelola sendiri atas nama kita sendiri, bukan mewakili perusahaan kita, bukan mewakili komunitas ataupun organisasi kita, murni dari diri kita sendiri. Jadi single, bukan tim, bukan tim. Sebaliknya, untuk yang brand akun itu adalah channel untuk perusahaan, organisasi atau tim yang kita bentuk. Berdasarkan tim, penentuan channelnya juga berbeda-beda teman-teman. Perbedaan yang menonjol antara personal akun dan brand akun yaitu dari emailnya. Kalau personal akun itu emailnya email personal, jadi hanya kita yang pegang emailnya dan juga yang punya akses ke channel itu. Sedangkan untuk brand akun yang punya akses itu banyak orang, biasanya nanti bisa diatur di bagian manage akun. Ya, nanti bisa diatur jika teman-teman membangun channel untuk sebuah brand, dan emailnya pun biasanya juga bisa diakses oleh banyak orang, lebih dari satu lah. Ya, lalu apa hubungannya dengan penggunaan nama untuk personal akun? Sebaiknya teman-teman menggunakan sebuah nama yang mewakili identitas pribadi teman-teman. Bisa menggunakan nama asli, bisa menggunakan nama artis, bisa menggunakan ID, bisa juga menggunakan nama selain nama orang, akan tetapi yang mewakili dari aktivitas kita. Misalkan saya hobinya memancing, maka saya bisa menggunakan nama mancing mania, mancing holik, dan lain sebagainya. Kalau pemilihan nama untuk brand, ya memang paling optimal jika menggunakan nama brandnya, karena itu kan mewakili citra dari perusahaan tersebut. Itu bedanya personal akun dan brand akun. Jadi teman-teman sudah paham sekarang. Jika membuat channel, pastikan dulu itu personal akun untuk teman-teman sendiri atau milik brand akun milik perusahaan. Selanjutnya, memilih nama yang bagus. Jadi untuk memilih nama yang bagus ini ada beberapa kriteria teman-teman. Jadi dalam memilih nama channel, usahakan yang pertama itu yang profesional, kemudian yang mudah diingat, kemudian kita bisa juga menggunakan nama yang unik dan menarik, akan tetapi masih sesuai dengan prosedur yang ada. Dan saya akan bagikan beberapa tips untuk teman-teman supaya teman-teman lebih mudah dalam mencari ide untuk nama channelnya. Yang pertama, pilih nama yang mewakili konten atau topik dari channel. Seperti yang saya contohkan tadi, misalkan konten teman-teman tentang memancing, bisa membuat channel menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan memancing, misalkan mancing mania, misalkan Strix Pro, misalkan tukang mancing, misalkan lagi pendekar sungai, dan lain sebagainya. Jadi itu mewakili topik atau tema channel milik teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tuh konten tentang pertanian, ya teman-teman bisa menggunakan nama-nama yang terkait dengan pertanian, misalkan sahabat tani, contoh kan petani muda, dan lain sebagainya. Dengan catatan jika teman-teman tidak mau menggunakan nama sendiri sebagai nama channelnya. Kemudian tips yang kedua, gunakan nama yang singkat, tidak terlalu panjang, usahakan maksimal 3 kata dan jangan lebih dari 3 kata. Bayangkan jika nama channel teman-teman itu panjang, misalnya nama channelnya sahabat petani muda selalu semangat dan bermanfaat untuk semua orang, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang itu sulit untuk mengingatnya gitu. Jadi tetap singkat, tidak lebih dari 3 kata.
dan mudah diingat. Tips yang ketiga, gunakan nama yang menarik. Menarik itu maksudnya bagaimana? Beda dengan yang lainnya. Jadi usahakan teman-teman mencari nama itu yang berbeda dengan orang lain. Caranya, teman-teman bisa pergi ke YouTube, kemudian saya pergi ke menu filter, kemudian pilih channel. Nah, di situ teman-teman ketiklah saja nama channel yang teman-teman gunakan. Nanti jika ada yang menggunakan, maka di situ akan muncul nama-nama yang teman-teman ketikkan. Jika tidak ada, teman-teman bisa menggunakan nama itu, jadi harus unik dan berbeda dari orang lain gitu ya. Kemudian tips selanjutnya, jangan menggunakan terlalu banyak angka. Karena apa? Terlalu banyak angka itu akan sulit untuk diingat oleh penonton teman-teman. Bayangkan saja, misalkan nama channel teman-teman Tani 02345090 misalkan ya. Nah, itu sebaiknya jangan ya, karena itu akan sulit diingat oleh penonton. Kemudian tips yang terakhir, jika memungkinkan sisipkan kata kunci. Kata kunci itu apa? Jadi kata kunci adalah kata yang teman-teman targetkan dalam pencarian. Misalkan nih, channel teman-teman membahas tentang pertanian, teman-teman bisa menggunakan kata kunci pertanian di dalam channelnya jika itu memungkinkan ya. Tapi jangan memaksa teman-teman. Kalau misalkan jelek, nggak usah, karena itu tidak terlalu berpengaruh banyak. Mending namanya tuh tetap yang unik, yang mudah diingat, tidak perlu mentargetkan kata kunci secara berlebihan. Contoh paket kata kunci yang berlebihan itu bagaimana? Misalkan kayak channel saya ini ya, misalkan saya ingin menargetkan kata kunci saya bisa membuat nama channel seperti ini, cara belajar YouTube untuk pemula, bisa saja saya membuat channel seperti itu, dan pasti akan sedikit banyak berpengaruh dalam pemberian ranking oleh YouTube gitu ya. Akan tetapi saya memilih untuk mudah diingat, singkat dan friendly, yang ramah gitu loh, enggak terlalu spam. Selain mencari nama dengan mengikuti tips-tips yang saya berikan ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengubah nama channel. Langkah pertama, teman-teman buka dan login dulu ke YouTube Studio. Setelah itu pilih menu penyesuaian, kemudian pilih bagian info dasar, kemudian pilih kolom nama dan ganti nama sesuai keinginan teman-teman. Jika sudah, nanti langsung saja klik publikasikan dan proses penggantian nama channel sudah selesai. Semudah itu kan teman-teman untuk mengubah nama channel. Dan jika teman-teman ingin tahu lebih dalam lagi tentang peraturan-peraturan detailnya, teman-teman bisa baca tulisan, pelajari lebih lanjut di situ. Tertera semua peraturan begitu yang teman-teman. Jika ada pertanyaan dari teman-teman yang terkait dengan mencari ide nama channel, silahkan tuliskan di kolom komentar saya. Kira-kira cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.